Pada tahun 1948 di Kabupaten Magetan, Jawa Timur juga terjadi pembantaian pejuang, ulama, dan tokoh masyarakat oleh orang-orang PKI. Tragedi pembantaian PKI saat itu juga menjadi catatan kelam dalam sejarah yang menimpa kaum santri dan ulama. Salah satu yang menjadi incaran PKI adalah Pondok Pesantren Cokro Koptopati Ibnu Sabil, Takeran, Magetan. Dalam sejarahnya, pesantren Ibnu Sabil Takeran dikenal sebagai basis Partai Masyumi. Di sana pula para tokoh-tokoh Masyumi, para ulama besar, dan kaum santri biasa berkumpul. Keganasan dan kekejaman PKI pada masa itu hingga kini masih dikenang kuat oleh masyarakat Magetan. Semua tragedi itu kini dapat disaksikan melalui Monumen Soko yang terletak di Desa Soko, Kecamatan Bendo, Magetan. Monumen itu menjadi simbol sejarah kebrutalan PKI terhadap warga Magetan. Tepat di bawah monumen itulah dulunya mayat-mayat korban pembantaian PKI dari kalangan ulama dan santri dibuang. Saat itu PKI menciduk para ulama untuk kemudian dibunuh, misalnya saja dengan membujuk, merayu, hingga menangkap mengatasnamakan pemerintah. Ulama yang terciduk itu kemudian digiring ke sebuah sumur hingga kemudian dihabisi nyawanya. Di Monumen Soko terdapat bukti gerbong maut dan sumur yang digunakan untuk mengangkut dan membuang ratusan korban. Salah satu gerbong yang dulunya digunakan untuk mengangkut tebu dan hasil gula itu kini diletakkan sebagai bukti sejarah. Bekas sumur yang dijadikan tempat pembuangan sudah ditutup dan di atasnya dibangun sejenis tugu kecil. Di dekat sumur itu juga dibangun prasasti nama-nama korban pembantaian PKI. Di sumur itu ditemukan tak kurang dari 108 jenazah korban kebiadaban PKI. Sebanyak 78 korban diantaranya dapat dikenali, sedangkan sisanya tidak dikenal. Selain itu, peristiwa G30 SPKI terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, pemimpin terakhir PKI. Peristiwa G30 SPKI terjadi pada malam hingga dini hari, tepat pada akhir tanggal 30 September dan masuk 1 Oktober 1965. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. Di antara nama-nama yang tertera di Monumen Soka itu adalah pimpinan Pondok Pesantren At-Thohirin Mojo Purno Magetan, Kiai Haji Sulaiman Zuhdi. Beliau merupakan salah seorang kiai yang tidak hanya pandai dalam bidang agama, namun juga sebagai pengamal tarekat Naksabandiyah Kholidiyah. Dia juga mampu menciptakan tenaga pembangkit listrik bertenaga air pada 1938, membuat pabrik rokok, membuat pabrik kain tenun, dan menyamak kulit hewan. Menurut Kiai Sulaiman, yang juga dikenal sebagai pejuang gigih kemerdekaan di baris tentara Hizbullah, dijelaskan bahwa dia merupakan salah satu komandan dan panutan dalam kesatuannya yang berkedudukan di Mojokerto. Di samping itu,
Kiai Sulaiman sangat dikenal oleh masyarakat Magetan sebagai pemimpin yang disegani. Pada masa kemerdekaan, Kiai Sulaiman kemudian menjadi penasehat Bupati Magetan, Sudibjo. Namun keduanya akhirnya meninggal dunia pada 1948 September karena keganasan PKI ketika melakukan petualangan politik di Madiun yang dikenal dengan Madiun Affair. Setelah Kiai Sulaiman, beberapa nama lain yang menjadi korban pembantaian PKI di desa Soko adalah Jaksa R. Morti, Kiai Muhammad Zuhud yang merupakan ayah mantan Ketua DPR atau MPR Kharis Zuhud, Kapten Sumarno, dan beberapa pejabat pemerintah lainnya. Selain monumen Soka, ada juga monumen keganasan PKI yang terletak di Rejosari, Kawedanan, Magetan, Jawa Timur. Di sana terpacak 26 nama korban pembantaian PKI. Beberapa nama ulama yang ada di monumen itu, di antaranya tertulis Kiai Haji Imam Sofwan, pengasuh pesantren Thoriqus Su'ada Rejosari, Madiun. Kiai Sofwan dikubur hidup-hidup di dalam sumur tersebut setelah disiksa berkali-kali oleh kelompok PKI yang biadab dan tidak berkeprimanusiaan. Bahkan ketika dimasukkan ke dalam sumur, Kiai Sofwan sempat mengumandangkan azan. Selain itu, dua orang putra Kiai Sofwan, yakni Kiai Zubair dan Kiai Bawani, juga menjadi korban keganasan PKI dan dikubur hidup-hidup secara bersama-sama.